Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, ini adalah pertemuan kedua mata pelajaran fikih di kelas 9. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Kalau di pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang pengertian penyembelihan, syarat, dan rukun penyembelihan. Nah, di sini pertemuan kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Yang pertama, harus berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu artinya berbuat baik terhadap hewan yang akan kita sembelih. Yang kedua, binatang yang masih kategori makdur alaih. Makdur alaih ini artinya yang dapat disembelih lehernya. Dipotong urat tempat makan dan urat tempat keluar napasnya. Kedua urat ini harus diputus, sedangkan binatang yang masuk kategori ghairu makdur alaih yang tidak dapat disembelih lewat lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang atau sebab darurat lainnya sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya itu dilakukan di mana saja dari badannya asal dia mati karena luka itu. Yang ketiga yang harus diperhatikan dalam penyembelihan adalah membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan untuk memudahkan dalam penyembelihan. Berikutnya adalah kewajiban dalam menyembelih. Nah, bagian yang wajib disembelih pada binatang itu adalah pada leher bagian atas atau disebut dengan halq, dan leher bagian bawah atau disebut dengan labah dalam bahasa Arabnya. Nah, dalam proses penyembelihan itu harus melakukan apa saja? Yang pertama, kita harus memotong hulkum atau jalan keluarnya napas pada binatang tersebut. Yang kedua, ada disebut dengan memotong almari, jalan makanan dan jalan minuman dari leher hingga lambung. Yang ketiga, memotong al-wajdain, yaitu dua otot yang berada di lipatan leher. Dan yang keempat, yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya binatang itu disembelih pada pangkal leher bagian bawah. Dan yang kelima, memotong bagian tenggorokan atau jalan pernapasan dan kerongkongan jalan makanan. Dan yang terakhir, memotong dua buah urat nadi binatang itu kiri dan kanan. Nah, ini adalah proses penyembelihan yang harus dilakukan. Bagian yang wajib disembelih pada binatang adalah leher bagian atas dan leher bagian bawah. Selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Nah, disunahkan di sini berarti kalau misalnya kita tidak melakukan itu tidak apa-apa. Nah, kalau kita lakukan berarti kita dapat pahala sunahnya. Nah, apa saja hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih? Yang pertama, binatang dihadapkan ke kiblat. Nah, binatang dihadapkan ke kiblat pada saat kita mau menyembelihnya. Kemudian yang kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatang berleher panjang. Nah, itu binatang yang berleher panjang menyembelihnya pada pangkal leher binatang tersebut. Kemudian yang disunahkan dalam penyembelihan berikutnya adalah menggunakan alat yang tajam. Nah, kalau alat yang tajam kan itu sekali dua kali kita menggerekkan ke leher itu langsung mati binatang tersebut, jadi bisa mengurangi kadar sakitnya pada binatang tersebut dengan menggunakan alat yang tajam. Yang keempat, memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher agar cepat mati. Yang kelima, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Yang keenam, membaca basmalah. Yang ketujuh, membaca salawat Nabi SAW. Dan yang kedelapan, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Dimakruhkan ini maksudnya sebaiknya ditinggalkan. Itu yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Nah, apa saja? Yang pertama menyembelih dengan alat yang tumpul. Nah, tadi kan disunahkan alat yang tajam. Kalau menggunakan alat yang tumpul itu makruh hukumnya.
Karena apa? Kalau alat yang tumpul itu binatang tersebut lama tidak mati. Nah, itu makruh hukumnya. Yang kedua yang dimakruhkan dalam menyembelih adalah memukul binatang waktu akan menyembelih. Nah, misalnya kita mau menangkap ayam, ayam tersebut sulit sekali untuk ditangkap, lalu kita pukul, misalnya itu makruh hukumnya, itu sebenarnya tidak boleh karena menyiksa binatang tersebut, makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga yang dimakruhkan dalam penyembelihan, menyembelih hingga lehernya terputus. Nah, tidak sengaja misalnya kita menggerek lehernya itu terputus. Nah, itu makruh hukumnya. Tapi boleh sih binatang tersebut halal untuk dimakan, tapi makruh. Yang keempat adalah mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Nah, sebelum mati binatang tersebut kita kuliti dulu. Nah, itu makruh hukumnya. Ya, baik, mungkin itu saja pada pertemuan kedua ini yang kita pelajari. Silakan kamu pelajari saja apa yang telah Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.